Nah, sekarang kita bicara soal skin barrier ya. Permasalahan kulit ini kan gampang banget ya dok, kalau dilihat nih dari luar. Jadi tuh kita gampang tahu kalau kulit kemerahan, timbulnya plak hitam, hingga kulit bintik-bintik kasar atau yang biasa disebut dengan kulit ayam. Oh, kayak skin barrier gue rusak nih gitu. Nah, cara menangani kulit yang seperti ini gimana nih dok tipsnya? Nah, sebetulnya skin barrier itu kan adalah lapisan kulit paling luar ya. Jadi dia itu adalah kalau kulit itu kan dia punya banyak lapisan. Oke. Nah, skin barrier itu adalah lapisan paling atas. Kalau ini sudah rusak, otomatis paparan dari luar gampang interaksi lah ya dengan kulit-kulit yang di bawahnya. Otomatis jadi lebih sensitif, berjerawat dan lain sebagainya. Dan masalah-masalah kulit itu timbul lah. Nah, jadi kita harus menghidrasi, dan salah satu skin barrier ini fungsinya supaya kulit kita lembab, tidak gampang kering dan lain sebagainya. Otomatis kita harus hidrasi, dan juga jangan lupa kita proteksi dengan si sunscreen itu. Jadi makanya dua hal ini minimal yang kita lakukan setiap hari rutin untuk kita lakukan aplikasi. Oke, jadi memang menjaga kesehatan dari dalam dan juga dari luar gitu ya dok ya tentunya jadi ya. Maksimal ya kan. Oke, nah dok ini masih dengan permasalahan kulit rusak ya dok. Di zaman sekarang kan banyak banget ya cara yang dapat dilakukan nih untuk menunjang penampilan. Apalagi sekarang di zamannya serba instan gitu dok. Terutama dengan pemakaian skincare jangka panjang misalnya seperti itu. Nah efeknya tentu baik nih bagi kulit jadi gampang ternutrisi, sehat. Tapi katanya nih ya pemakaian efek jangka panjang itu bisa menyebabkan ketergantungan nih dok kayak gitu. Nah ini gimana dok? Dokter menghadapi atau dokter menanggapi dengan stigma ini gitu dok? Nah memang nih kasus yang kayak begini nih banyak sekali ya. Karena memang di kota besar mungkin waktunya terlalu sibuk, otomatis pasien-pasien jadi pengennya lebih instan gitu. Iya betul. Yang sebetulnya pemakaian beberapa ingredients ini, ada beberapa ingredients yang memang kita harus pantau dengan dokter gitu, supaya tidak terlalu lama dipakai gitu. Memang dulu penata laksanaan untuk beberapa kasus kulit ini memang memakai beberapa krim ini gitu ya, yang bisa mendapatkan hasil yang signifikan. Tetapi kesalahannya adalah selain mungkin hasilnya itu karena bagus banget, akhirnya pasien pengen terus, betul. selalu pengen kan. Betul. Nah otomatis ini jadi tidak terkontrol. Yang sebetulnya kita sebagai dokter juga wajib mengingatkan bahwa ini harus terkontrol ya, jangan sampai lepas stop gitu saja dan lain sebagainya. Nah ini yang informasi dalam arti kata komunikasi dengan antara dokter dan pasien ini harus berjalan gitu, karena memang ada ingredients yang itu tidak boleh dipakai terlalu panjang yang akan mengakibatkan ketergantungan. Kalau komunikasi ini berjalan dengan baik sih biasanya hal itu tidak akan terjadi. Jadi balik lagi ke komunikasi. Dan kita lihat juga ya dok ya permasalahan kulit si pasiennya ini gitu ya, agar kita bisa menyesuaikan untuk jenis skincare apa sih yang dianjurkan gitu. Dan jangan sembarangan beli-beli skincare yang mungkin murah dan lain sebagainya yang kita nggak tahu gitu dok ya. Itu yang serem banget sih dok. Itu yang lumayan jadi banyak masalah ya. Di klinik-klinik saya pun juga jadi pada akhirnya pasien-pasien tuh kayak pengennya jadi cantik, kenapa jadi masalahnya jadi pengeluarannya untuk pengobatan akibat si krim ini jadi jauh lebih mahal gitu. Padahal cuma sesimpel untuk terkontrol dan komunikasi dengan dokter, biasanya sih hal ini nggak akan terjadi ya. Iya, karena memang kalau misalnya dok kita lihat ya, banyak yang jual untuk krim kayak mengandung merkuri, memang kan harganya murah. Terus kita ngeliat juga hasilnya instan gitu, putih, terus kayak misalnya kena sinar matahari itu kayak kulit kemerahan kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah kalau misalnya udah kayak gitu, langsung aja nih dok, langsung konsul ke dokter aja seperti itu ya. Gimana caranya untuk kita lakukan tindakan secepat mungkin supaya si lapisan yang sudah tereksfoliate terlalu lama ini kita kembalikan secara pelan-pelan dan bertahap, dan ini memang butuh proses yang panjang karena pemakaiannya pun juga panjang. Jadi pengobatannya pun juga kita harus ekstra sabar gitu. Oke. Lanjut dok. Nah dok, pernah nggak sih ketemu pasien yang mendiagnosa permasalahan kulitnya sendiri gitu dok? Banyak ya dok ya. Nah kan kerap kali ini orang menggampangkan menebak penyebab permasalahan kulit gitu ya. Coba-coba skincare hanya berdasarkan feeling tanpa konsultasi ke dokter gitu. Jatuhnya malah so tahu gitu ya dok ya. Nah
hingga masalah kulit ini semakin parah. Baru deh kalau kayak gini kapok gitu, nggak mau lagi deh pakai ini gitu, udah kapok cukup sekali aja, misal kayak gitu ya dok ya. Nah emangnya kenapa sih dok kita nggak boleh mendiagnosa gitu permasalahan kulit kita sendiri, padahal kan kita udah ngeliat ingredientsnya di skincare Udah itu, detail ya. iya. Terus kita juga udah googling misal kayak gitu. Ini kenapa dok emangnya? Nah, jadi memang permasalahan kulit itu tidak sesimpel itu. Ya. Jadi misalkan contoh ya, kebanyakan orang dalam misalkan kasus berjerawat misalkan, Iya. orang-orang tuh semua tahu berjerawat berarti oily skin Iya. type Iya, biasanya iya, iya. kan. Memang, tapi jerawat itu belum tentu akibat dari tipe jenis kulit seperti Iya. itu. Kadang juga sensitif juga bisa, kering juga bisa, Iya. dan ini penata laksanaan untuk pengobatan setiap jenis kulit ini berbeda-beda. Iya. Jadi memang kita selalu sarankan untuk konsultasi kepada ahlinya, Oke. jadi ke dokter yang kamu percaya, sehingga pengobatannya juga tepat dan Oke. juga aman. Oke, jadi memang balik lagi konsultasi ke dokter harus, gitu jangan, ya. kita aja sekolah lama banget Iya. loh untuk mempelajari. Oh ini jerawat yang ini kasusnya karena ini, karena ini banyak. Iya, Tidak iya, iya. sesimpel itu. Iya, masa ya kita bisa mendiagnosa penyakit masalah kulit kita sendiri gitu ya dok ya. Oke. Betul. Terakhir ya dok, stigma cowok pakai skincare nih. Kok pakai skincare kan cowok. Terus udah nggak usah pakai skincare, nanti kamu jadi cowok maskulin. Mungkin kalimat itu udah nggak asing ya dok di kuping kita. Padahal nggak ada salahnya tuh cowok self care, bukan cuma cewek aja nih yang bisa punya kulit glowing, tapi cowok juga bisa gitu. Nah, bagaimana sih tanggapan dokter mengenai stigma tersebut yang berlaku sampai saat ini dok? Nah sebetulnya memakai skincare kan itu adalah bentuk kasih sayang terhadap diri kita sendiri. Betul, Ya. iya. Jadi nggak ada sih patokan dari pakai skincare berarti tidak maskulin. Iya. Ibaratnya kayak kita mandi tapi nggak pakai sabun setiap hari, itu Iya. kan juga salah satu proses untuk merawat diri sendiri. Betul. Sama dengan skincare sebetulnya. Cuma memang banyak pria yang merasa dengan skincare ini kok jatuhnya kayak identik dengan wanita gitu. Iya. Padahal zaman sekarang dengan apalagi kondisi bumi yang begitu hektik, polusi dan lain sebagainya, itu merawat diri adalah salah satu Hal yang penting. hal yang penting, betul. Jadi bukan, itu salah banget sih menurut aku kalau tingkat maskulin pria itu diiniin sama skincare, itu salah banget. Iya. Gitu. Jadi harus pakai skincare minimal pembersihan Iya. dengan sabun, terus hidrasi yang tadi, dan juga proteksi dengan sunscreen. Oke, nah tuh dengerin buat cowok-cowok nih, bukan hanya cewek aja nih yang bisa glowing, yang bisa sehat kulitnya, tapi cowok-cowok juga bisa, gitu ya dok Bisa ya. banget, dan itu harus kita rawat dari sekarang. Nah betul banget, dok. Sebelum sesi ngobrol-ngobrol kita berakhir, Apalagi nih? kita akan main games dulu dok. Jadi nanti aku kasih pertanyaan ke dokter, Iya, iya. dokter jawab cepat ya. Ready dok? Oke. Berapa Oke. pertanyaan nih? Sedikit, Jangan ada banyak-banyak 4. ya. Ada Siap. 4 dok. Oke. Oke, ready ya dok? Oke. Percuma pakai skincare kalau Pola hidup tidak sehat. oke. Semakin pengen punya kulit sehat dan glowing seperti siapa nih dok? Siapa ya? Aduh. Public figure atau Oke. idola dokter gitu? Siapa nih kira-kira? Yang lagi hits sekarang kayaknya Lisa Blackpink. Lisa Blackpink. Bagaimana ekspresi ketika bangun tidur timbul permasalahan kulit, jerawat misalnya dok? Ini gimana dok? Ekspresinya mungkin bisa diekspresikan dok di kamera. Jangan panik, ke dokter Ade aja Wah. di Kalea. Tuh, jadi biasa aja karena ada dokter di Kalea Iya. gitu ya. Langsung datang aja ke klinik atau enggak ke dokter yang kamu percaya. Mantap. Terakhir dok, satu kata buat Kalea. Lengkap. Wih, tepuk tangan dulu dong. Oke. Dokter, thank you so much untuk sharing Sama-sama. sessionnya hari ini. Iya. Terima kasih banyak dengan segala insight yang diberikan. Terima kasih juga nih kepada pemirsa atau teman-teman Dokter Talk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk terus nonton Dokter Talk karena jawaban seputar permasalahan kulit dan kecantikan kulit ada di sini. Saya Rini Maristiani pamit dan Dokter Adelina dari Kalea. pamit. Sampai jumpa di next episode. See you. Bye.